Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas berbagai bentuk pecahan dan bagaimana cara mengubah antar bentuk pecahan ke bentuk pecahan yang lain. Yang pertama kita bahas yaitu tentang bentuk pecahan. Bentuk-bentuk pecahan ini apa saja sih? Ada 4, yaitu berupa desimal, persen, pecahan biasa, dan yang terakhir pecahan campuran. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ini kita sering melihat bentuk-bentuk pecahan ini. Misalkan kita melihat aplikasi jual beli emas, di situ tertulis 0,01 gram. 0,01 itu berupa desimal. Atau bisa kita lihat juga waktu kalian membersihkan HP karena memorinya terlalu penuh. Di sana juga bisa kita lihat besar memori berupa desimal. Atau akhir-akhir ini kita melihat berita kesembuhan COVID-19 sebanyak 70%. Nah, 70% itu juga merupakan bentuk pecahan berupa persen. Atau saat kalian membuka Tokopedia atau Shopee dan lain sebagainya, itu juga memunculkan persen, ya, potongan harga sebanyak 40%, 50%. Nah, atau bisa juga saat kalian ingin membeli celana, di sana ada istilah kan celana 7/8. Celana 7/8. 7/8 itu juga merupakan pecahan. Atau kalian waktu membeli paku ukuran 2,5 inci. 2,5 inci, 2,5 itu termasuk pecahan, yaitu pecahan campuran. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dalam keseharian yang bisa kita lihat tentang bentuk-bentuk pecahan ini. Oleh karena itu, karena bentuk-bentuk pecahan ini ada di sekitar kita, maka layak untuk kita pelajari. Oke, sebelum kita memulai pembahasan ini, pahami dulu bentuk-bentuk pecahan tersebut itu maksudnya apa. Contoh ya, 7/8 itu artinya apa sih? 7/8 itu artinya 7 bagian dari 8 bagian. Ini sudah pernah kita bahas di video pembelajaran yang sebelumnya. Kalian bisa simak di link berikut, atau mungkin bisa dilihat di bagian deskripsi. Oke, 2,5 inci. 2,5 itu maksudnya apa ya? 2,5 itu artinya 2 ditambah setengah. Ini makanya disebut pecahan campuran karena ada 2 bilangan di situ, yaitu yang dicampur bilangan asli dengan bilangan pecahan. Bilangan aslinya angka 2 itu. Kalau yang bilangan pecahan 1/2. Sehingga 1/2 atau 2,5 itu disebut pecahan campuran karena terdiri dari 2 dengan setengah, ya, 2,5. Lalu berikutnya contoh 0,01. 0,01 ini artinya apa ya? Tadi yang waktu kita lihat kan ada 0,01 gram tuh, 0,01 gram emas. 0,01 itu artinya 1 gram emas, ya, 1 gram emas dibagi jadi 100 bagian yang sama. Nah, diambil atau dijual atau dibeli hanya 1 bagiannya saja. Artinya 1/100 itu yang dijual. 1 bagian dari 100 bagian emas itu yang dijual. Berarti kalau begitu dikit banget ya arti 0,01 itu berarti. Oke. Berikutnya yaitu 70%. 70% sembuh. Itu kan beritanya kayak gitu tadi beritanya. Artinya 70 orang sembuh dari 100 pasien. Karena kata persen itu mewakili kata per 100. Sehingga makna 70% itu artinya 70 bagian dari 100 bagian. Kalau ada istilah 70% orang sembuh
berarti 70 sembuh dari 100 pasien. Oke, cukup jelas. Nah, sekarang kita membahas keterhubungan antar bentuk pecahan ini. Pecahan biasa bisa diubah menjadi pecahan campuran. Begitu juga sebaliknya, pecahan campuran bisa diubah menjadi pecahan biasa. Pecahan biasa juga bisa diubah menjadi desimal. Begitu pula sebaliknya, desimal bisa diubah menjadi pecahan biasa. Pecahan biasa bisa diubah menjadi pecahan berupa persen. Begitu juga sebaliknya, bentuk persennya bisa diubah menjadi pecahan biasa. Bagaimana cara mengubah-ubah bentuk-bentuk pecahan ini? Mari kita simak pembahasannya. Oke, pertama kita akan belajar bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Pecahan biasa bisa diubah ke pecahan campuran, itu pasti punya ciri-ciri tersendiri atau punya syarat ya, yaitu dia selalu memiliki pembilang dengan bilangan yang lebih besar daripada bagian penyebutnya. Jadi bilangan yang ada pada pembilangnya itu pasti lebih besar daripada penyebutnya. Contoh 16/5. 16/5. Atau mungkin 21/4. Kedua pecahan biasa ini itu memiliki pembilang yang lebih besar daripada penyebutnya. Begitu pula 21/4 ini, pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? 16/5. 16/5 ini juga memiliki arti 16 dibagi 5. Masih ingat dengan video sebelumnya? Di video sebelumnya ini sudah kita pernah bahas ya. 16/5 itu artinya 16 dibagi 5. Kita menggunakan porogabit. Berapa dikali 5 yang hasilnya mendekati 16? 3. 3 kali 5, 15. 16 dikurangi 15, 1. Ini adalah penyebut. Ya, jadi kalau kita lihat penyebutnya tidak pernah berubah. Ini adalah sisa. Sisa letaknya berada di bagian atas atau pembilang. Dan ini adalah hasil, yaitu bilangan aslinya, yaitu berarti di sini. 3/1/5. Cara membacanya seperti itu. 3/1/5. Cara bacanya berarti 3/1/5. 5 pastilah penyebut. Penyebut tidak pernah berubah. Angka 1 adalah sisanya dari pembagian tadi, dan 3 adalah hasil dari pembagian tadi. 3/1/5. Bagaimana dengan contoh yang kedua? 21/4. Sama saja. Ini berarti 21 dibagi 4. Berapa dikalikan 4 mendekati 20? Yaitu 5. 5 dikali 4, 20. Jika 21 kurangi 20 berarti sisanya adalah 1. Sisa, hasil, ini pembagi. Ingat penyebut selalu sama, yaitu 4. Selalu sama. Sisanya
ada di bagian pembilang dan hasilnya di bagian depan atau bilang aslinya. Cara bacanya 5 1/4. 5 1/4. Gampang, semua pasti bisa. Berikutnya kita berusaha untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Saya ambil dua contoh di sini, 16/5 dengan 3/20. 16/5 ini kalau kita ubah menjadi desimal, maka penyebutnya harus kita ubah menjadi 10, 100, 1000 atau lainnya. 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya ya. Jadi kalau angka 5 ini, penyebut ini kita ubah menjadi berapa? Ini bisa kita ubah menjadi angka 10. Ini hubungannya dengan pecahan senilai. Pecahan senilai kan sudah kita pernah bahas di video sebelumnya. Nah, 5 menjadi 10, 5 dikali 2. Agar pecahan yang baru ini memiliki pecahan senilai dengan 16/5, maka 16 sebagai pembilang juga harus dikalikan 2, sebagaimana penyebutnya dikalikan 2. 16 dikalikan 2, maka ketemu 32. Dari sini akan mudah diubah menjadi pecahan desimal. Perhatikan di sini, penyebutnya 10. Cara gampang mengingatnya, karena 10 nolnya 1, maka nanti hasilnya pasti 1 angka di belakang koma. Caranya, 32 kita tulis terlebih dulu. Langsung semuanya kita tulis. Baru kemudian kita kasih tanda koma sehingga tertulis 1 angka di belakang koma. Ingat, ini ada 2 angka. Kita anggap belakang itu yang paling kanan sendiri ini belakang. Semakin ke kiri, ini semakin ke depan. Jadi ini disebut belakang, semakin ke sini di depan, ya, dan seterusnya. 2 angka. Kalau kita anggap ini adalah angka yang paling belakang, 1 angka di belakang koma, berarti komanya berada di sini. 1 angka di belakang koma. Nah, bagaimana dengan contoh yang kedua? 3/20. 3/20 ini harus kita ubah menjadi penyebut bisa 10 sebenarnya, ya. Tapi kalau kita menggunakan 10, ini kan berarti 20 dibagi 2. 3 bagi 2 kita kesusahan nanti menghitungnya. Ya bisa-bisa aja sih, cuma agak kelamaan. Jadi akan lebih baik jika ini kita buat 100 saja. Mengapa? Karena lebih mudah penghitungannya. 20 dikali 5 kan sudah jadi 100. Nah, agar penyebut yang baru ini memiliki pecahan senilai dengan 3/20, maka angka 3 yang di sini, yaitu pembilangnya, kita juga kalikan dengan 5. 3 kali 5, 15. Nah, kemudian ini kita tulis lagi di sini, 15 langsung aja kita tulis. Ingat, untuk mudah mengingatnya, kita lihat di sini. Kalau angka 100 kan nolnya ada 2. Berarti 2 angka di belakang koma. Ingat, bagian belakang itu ada yang paling kanan. Angka yang paling kanan disebut sebagai belakang. Nah, kita hitung dari belakang ya. 1, 2. Ya, 1, 2. Kalau 2 angka di belakang koma, berarti kan komanya di sini. 1, 2. Di belakang koma. Nah, bagian di sini kan kosong, nggak ada apa-apanya, berarti ya kosong alias 0. Maka desimalnya adalah 0,15. Gampang sekali. Berikutnya kita membahas tentang bagaimana mengubah pecahan biasa
menjadi persen. Saya mengambil dua contoh, yaitu soal pertama 3/4 ya, pecahan biasanya. Soal yang kedua 3/20. Kita coba ubah menjadi persen. Pertama, 3/4. Kata persen, tadi waktu awal-awal kan saya sudah pernah jelaskan bahwa persen, tanda persen itu memiliki arti per 100. Sehingga penyebut pecahan yang berikutnya itu haruslah diubah menjadi penyebut 100. Tetapi ingat, ini harus merupakan pecahan senilai dari 3/4. 3/4, kita tahu 4 menjadi 100, itu berarti dikalikan dengan 25. Agar menjadi pecahan senilai dengan 3/4, maka 3 ini juga harus dikalikan 25. Ketemulah 75. Jika sudah seperti ini, sudah sebenarnya ini ketemu jawabannya. 75/100. Ingat, 75/100. Per 100 artinya persen. 75/100. 75% berarti 75%. 3/20. Ini contoh yang kedua. Ini juga harus diubah menjadi penyebut 100. 20 berarti dikalikan 5. Agar menjadi pecahan senilai dengan 3/20, maka pembilang 3 ini juga dikalikan dengan 5. 3 kali 5, 15. Nah, dari sini kita sudah tahu bahwa 15/100 itu sama saja dengan 15%. 15/100, 15%. Kata persen sama aja dengan per 100. Sangat gampang sekali, saya yakin semuanya pasti bisa. Berikutnya, kita membahas pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Pecahan campuran 5/1/4. 5/1/4. Berapa bentuk pecahan biasanya? Gampang. Caranya 4 dikalikan 5. Ini ya, kita kalikan. 4 kali 5 hasilnya berapa? 20. Nah, hasilnya itu tadi ditambahkan angka 1. 21. Berarti pembilangnya di sini 21. Kalau kita mau tulis caranya ini di atas ini boleh. 4 kali 5 hasilnya ditambah 1. Seperti ini berarti ya. Penyebutnya tetap. Penyebut tidak pernah berubah ketika mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran ataupun pecahan campuran ke pecahan biasa. 4 tetap 4. Maka ketemu 21/4. Boleh kalian tulis seperti ini atau langsung aja 21 gitu ya, biar gampang, gak ngabisin pulpen atau spidol. Oke, sekarang 7/2/5. Bagaimana bentuk pecahan biasanya? 5 kali 7. 5 kali 7, 35. Oke ya. 35. Hasilnya itu tadi ditambahkan dengan angka 2. 35 ditambah 2, 37. Oke. Atau kalau memang
kalian ingin lebih teliti lagi biar nggak keliru gitu, bolehlah ditulis kayak gini. 5 kali 7 ditambah 2. Boleh. Penyebutnya tetap 5, nggak boleh diubah. Berarti 5 kali 7 35 tambah 35 tambah 2 37 per tetap 5. Gampang guys. Bisa kok ini semuanya. Berikutnya kita membahas bagaimana mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Oke, caranya mudah. 0,15 diubah menjadi pecahan biasa. Berarti ada per ya kalau pecahan biasa. Perhatikan di sini. Ada berapa angka di belakang koma? Ingat tadi ya, kalau kita membaca desimal seperti ini, yang dimaksud belakang itu adalah yang paling kanan. Ini yang paling belakang berarti. Kalau semakin kiri, semakin ke depan, ya. 0,15. 5. Ini angka 1, berarti 2 angka di belakang koma. 2 angka di belakang koma itu artinya penyebutnya punya 02. Kita ingat yang tadi yang sebelumnya tentang mengubah pecahan biasa menjadi desimal ya. Berarti ini artinya 100 guys penyebutnya. 0,15 itu artinya penyebutnya 100. Nah, angka 15 ini kita tulis semuanya di sini. Semua angka di sini ya. Sebenarnya kalau ingin menuliskan di sini ya kita tulis semuanya 015, tapi kan ya aneh guys, masa ono 015 ya. Nolnya ini yang kita hapus ya. Jadinya 15 per 100. Gampang ya. Gitu tok. Nah, kemudian oh iya, ini boleh kok kalau misalkan dilanjutkan, disederhanakan ya. Barangkali kalau waktu kamu nemukan soal pilihan ganda 15 per 100 nggak ada. Berarti itu guru kamu mintanya itu disederhanakan. 15 per 100 kalau kita sederhanakan, ingat ya, penyederhanaan juga menggunakan prinsip pecahan senilai. 15 dengan 100 bisa dibagi dengan angka berapa ya? Angka 5. Oke, betul. 15 dibagi 5 bisa. 100 dibagi 5 bisa. Ingat pembaginya harus sama dan harus bisa membagi keduanya ya. 15 bagi 5 3. 100 bagi 5 20. Pasti yakin tuh pilihan ganda. Kalau itu pilihan ganda ya, soal pilihan ganda pasti ada jawabannya 3 per 20. Itu yang kamu silang ya. Oke, 2,6 sekarang. 2,6. Ingat satu angka di belakang koma. Semakin ke kiri, semakin ke depan ya, kayak iklannya Yamaha ya. Semakin ke kiri, semakin ke depan. Kalau ke kanan, ini paling kanan berarti yang paling belakang. Di sini satu angka di belakang koma. Satu angka saja di belakang koma berarti per 0 1 ya. Per 10. 2,6 ini kan berarti ada angka 2 dan angka 6. Kita tulis dua-duanya sini. 26 kita aja langsung. 26. Berarti ketemu 26 per 10. Udah ketemu 26 per 10. Pecahan biasa. Tapi ingat guys, biasanya ini harus disederhanakan. Kalau dalam soal pilihan ganda 26 per 10 nggak ada, berarti harus disederhanakan. 26 per 10 kita bisa sederhanakan dengan angka berapa? Dibagi berapa ini? Dua-duanya bisa habis membagi 26 dan 10, yaitu dibagi 2. Ini juga bisa dibagi 2. 10 bagi 2 5.
26 dibagi 2, 13. Ketemulah 13/5. Oke, itulah pecahan biasa dari 2,6. Gampang ya. Oke, 75% dengan 4%. Ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Gimana caranya mengubah ini menjadi pecahan biasa? Ini apalagi gampang nih guys. Persen ya, ingat persen alias per 100. 75, tulis semuanya di atasnya. Sudah ketemu. Tapi ingat, ini usahakan disederhanakan ya. Karena ini bisa disederhanakan. Kalau nggak bisa disederhanakan ya nggak usah ya. 100 dibagi berapa? 75 dibagi berapa? Pembaginya harus sama karena ini harus pecahan senilai. Bagi berapa yang bisa membagi 75 dengan 100? Dibagi 25. Dibagi 25. Ini juga wajib dibagi 25. 75 dibagi 25, 3. 100 bagi 25, 4. Gampang, 3/4. 4%. Berarti persen per 100. 4-nya semuanya ditulis di sini. 4/100. Disederhanakan guys, karena ini bisa disederhanakan. Dibagi 4 ini bisa ya. Dibagi jadi 4. Dibagi jadi 4. Dibagi 4 dua-duanya ya, biar menghasilkan pecahan senilai ya. Di sini 4 bagi 4 1. 100 bagi 4 25. Berarti 4/100 itu artinya 1/25. Itu pecahan biasa dari 4%. Gampang sekali. Saya yakin semuanya pasti bisa mengerjakan soal seperti ini. Oke, itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Barangkali kalian butuh video pembelajaran yang lain, silakan tulis di komentar ya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Untuk latihan soalnya ada di bagian deskripsi, nanti kalian bisa lihat. Tapi ingat, latihan soal kita ada batas waktunya ya. Jadi biasanya 1 bulan dari video ini di upload. Sekian dari saya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Jika video ini bermanfaat, ingat klik like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat membuat video-video pembelajaran menarik lainnya. Jangan lupa klik loncengnya juga ya. Assalamualaikum.